Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujangga baru, pertumbuhan dan perkembangan sastra pujangga baru. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hilma Karenina Sandi, Deva Okta Cahyani, Ilma Azizah Fahmi, dan Nova Auliatul Azizah. Di sini kami akan membahas tentang pertama, latar belakang kemunculan sastra pujangga baru, kedua, pertumbuhan sastra pujangga baru, ketiga, pengarang sastra pujangga baru, dan yang terakhir, karya sastra Indonesia masa pujangga baru. Perkenalkan, nama saya Hilma Karenina Sandi, NIM 12210193011. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang kemunculan sastra pujangga baru. Angkatan pujangga baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Pada mulanya, Pujangga Baru adalah nama majalah sastra dan kebudayaan yang terbit antara tahun 1933 sampai dengan adanya pelarangan oleh pemerintah Jepang setelah tentara Jepang berkuasa di Indonesia. Orang-orang atau para pengarang yang hasil karyanya pernah dimuat dalam majalah itu dinilai memiliki bobot dan cita-cita kesenian yang baru dan mengarah ke depannya. Saya Deva Okta Cahyani akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan sastra pujangga baru. Pada awal kemunculannya, pujangga baru merupakan sebuah bentuk semangat persatuan yang hidup dalam masyarakat yang dipelopori oleh generasi muda. Selanjutnya, majalah ini terbit pertama kali pada Mei 1933 dengan tujuan menumbuhkan kesusastraan baru yang sesuai dengan zamannya dan mempersatukan sastrawan dalam satu wadah. Selanjutnya, banyaknya terobosan yang dilakukan oleh pujangga baru, yang salah satunya penggunaan bahasa yang mengesampingkan bahasa Melayu, digantikan dengan perpaduan bahasa dari daerah masing-masing pengarang dan bahasa asing. Kemudian, majalah ini berhasil terbit sampai tahun 1942. Kemudian dilarang terbit oleh penguasa militer Jepang karena dianggap kebarat-baratan dan progresif. Saya Nova Auliatul Azizah akan menjelaskan tentang pengarang sastra pujangga baru. Pertama, Sultan Takdir Ali Sabana, yaitu seorang motor dan pejuang bersemangat gerakan pujangga baru. Ia lahir di daerah Natal, Tapanuli, Sumatera Utara pada tanggal 11 Februari 1908. Ia adalah salah satu pendiri pujangga baru. Sultan Takdir Ali Sabana adalah tokoh terkemuka dan istimewa dalam sejarah kesusastraan dan pemikiran kebudayaan di Indonesia. Sultan Takdir Ali Sabana adalah sastrawan pujangga baru yang menulis puisi, novel, esai-esai sastra, kitab pengetahuan tata bahasa, dan karangan-karangan ilmiah mengenai filsafat, serta ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Sultan Takdir Ali Sabana juga menulis sajak pada tahun 1936. Sajak ini ditulis setelah kematian istrinya yang pertama, khususnya di majalah Pujangga Baru dengan judul Tebaran Mega. Sajak ini menggambarkan tentang pergaulan. Yang kedua yaitu Arning Pane. Ia lahir di Muara Sipongi, Tapanuli pada tanggal 18 Agustus 1908. Karangannya yaitu Belenggu, Lenggang Kencana, Jiwa Berjiwa, Ratna,
kisah antara manusia, jinak-jinak merpati, dan mencari sendi baru tata bahasa Indonesia. Armin terkenal sebagai pengarang roman belenggu pada tahun 1940 yang terbit pertama kali di dalam majalah Pujangga Baru. Belenggu roman ini sangat menarik karena melukiskan bukan gerak-gerak lahir tokoh-tokohnya, tetapi juga gerak-gerik batinnya. Tokoh utamanya yaitu Dr. Soekartono. Gaya bahasa Armin sangat bebas dari struktur bahasa Melayu. Dalam karangan-karangannya, ia pun lebih banyak melukiskan gerak kejiwaan tokoh-tokohnya daripada gerak lahirnya. Inilah terutama yang membedakan Armin dengan para pengarang sezamannya. Yang ketiga yaitu Amir Hamzah. Ia lahir di Tanjung Pura, Langkat pada 20 Februari 1911. Ia adalah keturunan bangsawan. Dia sekolah di Pulau Jawa, dan di Jawa ia aktif dalam kegiatan gerakan kebangsaan. Tetapi, ia dipanggil oleh sang paman untuk menikahi salah satu putri Sultan Langkat. Dengan itu, ia merasa sunyi dan sepi. Kemudian, ia menuangkan perasaannya tersebut ke dalam bentuk puisi yang berjudul Nyanyi Sunyi. Sajak-sajak yang ia ditulis dahulu, kemudian dikumpulkan dan diterbitkan dengan judul Buah Rindu. Amir Hamzah juga dikenal dengan orang penyair yang religius. Yang ketiga yaitu Amir Hamzah. Ia lahir di Tanjung Pura, Langkat pada tanggal 20 Februari 1911. Dia sekolah di Jawa dibiayai oleh pamannya. Di Jawa, ia aktif dalam kegiatan-kegiatan gerakan kebangsaan. Tetapi, ia dipanggil oleh sang paman kembali ke Sumatera untuk menikahi salah satu putri Sultan Langkat. Dengan itu, ia merasa sunyi dan sepi. Kemudian, ia menuangkan perasaannya terhadap bentuk puisi yang berjudul Nyanyi Sunyi. Sajak-sajak yang ia ditulis dahulu, kemudian dikumpulkan dan diterbitkan dengan judul Buah Rindu. Amir Hamzah juga dikenal dengan orang penyair yang religius. Yang terakhir yaitu C.E. Tatenggeng. Ia lahir di Kalongan, Pulau Sangihe, Sulawesi Utara pada tanggal 19 Oktober 1907. Sejak semula, penyair kelahiran Sangihe dan beragama Kristen ini merupakan seorang yang taat terhadap agama. Ketika anaknya meninggal selagi bayi, ia segera menganggapnya sebagai kehendak Tuhan. Setelah itu, ia menghibur diri dengan menulis sajak dan bacaan sajaknya yang berjudul Anakku. Sajak itu bersama dengan sejumlah sajak lain diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul Rindu Dedam pada tahun 1934. Perkenalkan, nama saya Ilma Aziza Fahmi, NIM saya 12210193057. Di sini saya akan membahas materi tentang karya sastra Indonesia pada masa Pujangga Baru. Berdasarkan bentuknya, karya sastra digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu prosa, puisi, dan drama. Selain penggolongan dari bentuknya, karya sastra juga digolongkan dari waktu pembuatan, atau biasa disebut dengan periode pembuatan, yang dinamakan dengan Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 45, dan Angkatan 66. Dan kelompok kami akan membahas tentang Angkatan 30-an atau Angkatan Pujangga Baru di tahun 1933 sampai 1945.
Karya sastra pada zaman ini mulai berbeda dengan sastrawan balai pustaka yang homogen. Pada masa Pujangga Baru, pemikiran para sastrawan lebih heterogen. Saat itu, Pujangga Baru mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga dihasilkan karya sastra puisi pada periode Pujangga Baru yang mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, puisinya berbentuk puisi baru, bukan pantun dan syair lagi. Yang kedua, pilihan kata-katanya diwarnai dengan kata-kata nan indah. Yang ketiga, bahasan kiasan utama ialah perbandingan. Yang keempat, mengekspresikan perasaan, pelukisan alam yang indah dan tentram. Yang kelima, persajakan atau rima merupakan salah satu sarana kepuitisan utama. Adapun karya sastra yang dihasilkan oleh angkatan Pujangga Baru antara lain: yang pertama, Layar Terkembang, karya Sultan Takdir Ali Syahbana tahun 1936 yang berbentuk roman. Yang kedua, Belenggu, karya Armijin Pane tahun 1940 yang berbentuk roman. Yang ketiga, Nyanyi Sunyi, karya Amir Hamzah tahun 1937 yang berbentuk kumpulan saja. Yang keempat, Rindu Dendam, karya J.E. Tetengkeng tahun 1934 yang berbentuk kumpulan saja. Yang kelima, Gubahan Rifai tahun 1930 yang berbentuk kumpulan saja. Yang keenam, Tuba Dibalas Air Susu, karya Nur Sultan Iskandar tahun 1933 yang berbentuk roman. Yang ketujuh, Kalau Tak Untung, karya Selasih tahun 1933 yang berbentuk roman. Dan yang selanjutnya, Pencuri Anak Perawan, karya Suman tahun 1933 yang berbentuk roman. Selanjutnya, Kehilangan Mustika, karya Hamidah tahun 1935 berbentuk roman. Dan yang terakhir adalah Sukreni Gadis Bali, karya A.A. Panji Tisna tahun 1936 yang berbentuk roman. Sekian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.